Om Swastiastu, kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan individual. Di sini kami mempunyai 3 anggota. Yang pertama ada Nikadek Dwi Melani, yang kedua ada Imade Adi Purnama, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Niwayan Ernawati. Sebelum itu, di sini kami mempunyai 6 sub-pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep persepsi individual, yang kedua ada hakikat keputusan, yang ketiga ada pengertian dan pengambilan keputusan individual, yang keempat ada proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya, yang kelima ada tipologi pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor pengaruh dalam pengambilan keputusan. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi. Konsep persepsi individual pada perilaku organisasi adalah cara seseorang memahami, menafsir, dan mengevaluasi situasi, orang, atau objek di lingkungan kerjanya. Persepsi individual dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik pribadi, latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman. Persepsi individual dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik pribadi. Hakikat keputusan. Hakikat keputusan adalah perilaku organisasi yang memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan merupakan hasil akhir dari pemikiran rasional dan analitis yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Baik, saya akan membahas pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengertian pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual adalah proses di mana seseorang memilih satu dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perilaku organisasi, pengambilan keputusan individual sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja dari karyawan. Pengambilan keputusan individual dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh individual dalam membuat keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Yang kedua, ada pencarian informasi yaitu dengan melakukan riset. Yang ketiga, ada pembentukan alternatif yaitu dengan merancang strategi. Yang keempat, ada evaluasi alternatif yaitu dengan menilai kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut. Yang kelima, ada pemilihan alternatif. Yang keenam, ada implementasi keputusan yaitu dengan melaksanakan strategi. Yang ketujuh, ada umpan balik dan memeriksa hasil. Baik, kita lanjut ke sub-pokok pembahasan yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan adalah konsep gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah pola atau cara yang khas yang digunakan oleh individual atau kelompok dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Serta gaya pengambilan keputusan ini juga dipengaruhi berbagai faktor, seperti kepribadian, situasi, dan lain-lain. Menurut Stock dan Brun 1995, terdapat 5 gaya pengambilan keputusan, yaitu ada rasional, adalah gaya yang berdasarkan logika, analisis, dan fakta. Yang kedua, ada intuisif, adalah gaya yang beranalisis yang berdasarkan intuisi, perasaan, dan naluri. Yang ketiga, ada ketergantungan, adalah gaya yang berdasarkan pada bantuan, saran, dan dukungan. Yang keempat, ada spontan, adalah gaya yang berdasarkan impuls, emosi, dan kesempatan. Dan yang terakhir, ada penghindaran, adalah gaya yang berdasarkan pada ketidakpastian, ketakutan, atau konflik. Baik, sub-pokok pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sub-pokok yang kelima yaitu tipologi pengambilan keputusan. Tipologi pengambilan keputusan pada perilaku organisasi adalah klasifikasi yang menggambarkan bagaimana individu atau kelompok dalam organisasi menangani masalah, alternatif, dan hasil yang berbeda. Menurut Robbins dan Judge 2013, ada 4 tipologi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada rasional, yang kedua ada intuitif, yang ketiga ada kreatif, dan yang keempat ada politik. Sub-pokok yang keenam yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada perilaku organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.
Faktor-faktor internal meliputi tujuan, visi, misi, nilai-nilai, budaya, struktur, sumber daya, kompetensi, dan gaya kepemimpinan organisasi. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan, pelanggan, pesaing, pemasok, pemerintah, media, dan masyarakat. Semua faktor ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif. Pengambilan keputusan pada perilaku organisasi juga dipengaruhi oleh karakteristik individu yang terlibat dalam proses tersebut, seperti kepribadian, motivasi, emosi, persepsi, sikap, nilai-nilai, keahlian, pengalaman, dan preferensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun sikap, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.